Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Atika Lutfi Kinanti di video praktik yang ketiga. Nah, di video kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup terbagi menjadi tiga. Dia ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Di video kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Untuk tumbuhan saya mengambil contoh dari biji kacang hijau. Untuk hewan saya mengambil contoh dari lalat buah. Ayo disimak videonya. Pertama kita akan menggunting kertas tisu, bagi menjadi 4 bagian. Sudah terbitin semua, posisi jangan seperti ini. Sampai menutupi area dari botol. Nah, ini dia tertutup sempurna semuanya seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, kita basahi permukaannya dengan air. Direndam satu malam. Tada! Nah, ini kita lakukan selama 1 minggu. Perkembangan adalah suatu proses kemajuan yang terjadi secara berangsur-angsur dari kompleksitas rendah ke kompleksitas tinggi dan terjadi diferensiasi. Perkembangan dapat dinyatakan melalui berbagai cara, mulai dari bagian tertentu suatu tanaman sampai jumlah total perkembangan tanaman. Pada tanaman, aktivitas perkembangan yang vital ini banyak tumpang tindih. Pertumbuhan afikal pada ujung akar dan ujung batang melalui morfogenesis dan diferensiasi, tetapi pembesaran batang terjadi oleh karena pembesaran sel-sel setelah morfogenesis dan diferensiasi berlangsung. Pada hasil pengamatan kacang hijau, kondisi awal panjang akar 1 mm, panjang batang 2-3 mm. Keterangan bakal akar terlihat. Hari kedua pertumbuhan kacang hijau, tumbuh akar, panjang akar 1-1,5 mm, panjang batang 8-10 mm. Keterangan jelas terlihat. Hari ketiga terlihat batang, panjang akar 2-3 mm, panjang batang 20 mm, keterangan biji kacang terangkat. Hari keempat terlihat batang, panjang akar 5-10 mm, panjang batang 40 mm, keterangan terangkat ke atas. Berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui bahwa pada minggu pertama terdapat perubahan pada umur 1 hari akar 1 mm dan terus bertambah panjangnya hingga minggu kedua panjangnya mencapai 14 cm. Begitu juga batang dan tumbuhnya daun. Hal itu dikarenakan sel terus membelah dan berdiferensiasi dan merupakan akibat dari aktivitas meristem lateral. Ukuran akar yang semakin panjang dikarenakan pada ujung akar selnya selalu membelah karena adanya aktivitas meristem apikal.
Pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi pada daun. Daun yang semula hanya satu helai kecil tumbuh menjadi 2 helai dan kemudian membesar juga dengan bertambah panjangnya batang kecil. Kesimpulannya, pertumbuhan dan berkembangbiakan tanaman tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar maupun dari dalam. Faktor dari dalam berupa hormon, sedangkan faktor dari luar yaitu gen, cahaya matahari, suhu, udara, kelembapan udara, tanah, nutrisi, dan air. Selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada alat buah. Alat buah termasuk dalam ordo dipteral yang mengalami metamorfosis sempurna dengan 4 stadium perkembangan yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Telur-telur lalat buah diletakkan oleh betina dewasa dalam jaringan buah. Lalat buah biasanya dijumpai pada medium pisang, pepaya, tomat, nasi basi, dan tempat sampah di sekitar rumah. Melalui hasil pengamatan hari pertama, di pagi hari belum tampak lalat. Persiapan awal pengamatan. Hari kedua, sore hari tidak terlihat adanya lalat buah, kemungkinan belum menarik perhatian lalat. Hari ketiga, pada pagi hari buah mulai mengering, sedikit masih belum ada tanda telur atau larva. Kondisi kurang sesuai untuk berkembang. Hari keempat, sore hari, tidak ada perubahan. Mungkin suhu ruangan atau kelembapan tidak mendukung. Hari kelima, pada pagi hari buah sudah busuk, namun tidak muncul larva. Kemungkinan lalat buah tidak sempat bertelur. Hari keenam, pada sore hari buah sudah sangat membusuk, tidak ditemukan tanda adanya lalat. Kegagalan dalam percobaan karena lingkungan tidak sesuai. Hari ketujuh, pada pagi hari buah dibuang karena sudah berjamur. Pengamatan dihentikan, percobaan gagal. Dalam percobaan ini, tujuan awal adalah untuk mengamati proses perkembangbiakan lalat buah, mulai dari peletakan telur hingga menjadi lalat dewasa. Namun, selama beberapa hari pengamatan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan lalat buah pada sampel buah yang dibuat. Tidak terlihat telur, larva, pupa, bahkan lalat dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa percobaan mengalami kegagalan dalam proses pengamatan. Kesimpulan pada lalat buah. Kegagalan ini memberikan pembelajaran bahwa dalam melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup, terutama serangga seperti lalat buah, kondisi lingkungan dan bahan percobaan sangat mempengaruhi keberhasilan eksperimen. Untuk percobaan selanjutnya perlu dipastikan bahwa buah yang digunakan sudah cukup matang dan beraroma manis, wadah tidak tertutup rapat, serta dilakukan di tempat yang memungkinkan lalat buah datang secara alami.